Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nomi Endang Stambuk L13118134 kelas KTB. Di sini saya akan menjelaskan salah satu jurnal penelitian tentang sifat fisik dan mekanik kayu Sorea Macroptera ssp. Sandakenensis Aston sebagai bahan baku mebel. Secara umum, industri mebel telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Menurut Bond dan Tiro Selvam pada tahun 2012 menyebutkan bahwa mebel berbahan baku kayu harus dapat dikemas dan didistribusikan ke konsumen baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, kayu sebagai bahan baku mebel diharapkan memiliki berat jenis sedang. Nah, menurut Oi John Seng, dia membagi berat jenis atau BJ kayu menjadi 5 kelas, yaitu kelas 1 sangat berat dengan berat jenis lebih besar dari 0,9. Kelas kedua berat dengan berat jenis 0,6 sampai 0,9. Kelas ketiga sedang dengan berat jenis 0,4 sampai 0,6. Kelas keempat ringan dengan berat jenis 0,3 sampai dengan 0,4. Dan kelas kelima sangat ringan dengan berat jenis kurang dari 0,3. Adanya perkembangan industri mebel membuka peluang digunakannya jenis-jenis kayu yang kurang dikenal. Salah satunya adalah Sorea Macroptera yang tergolong jenis meranti merah yang belum diketahui sifat dasarnya. Sebagai jenis yang kurang dikenal kayunya, Sorea Macroptera Sandakenensis Aston belum diketahui sifat kayunya. Nah, dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik serta peluang penggunaan kayu Sorea Macroptera sebagai bahan baku mebel. Nah, untuk metode penelitian, bahan yang digunakan adalah Sorea Macroptera Sandakenensis Aston yang memiliki batang pohon silindris, tinggi banir 50 cm, lebar banir 60 cm, diameter pangkal pohon 52 cm, tinggi bebas cabang 22,8 meter, tinggi total 29,3 meter, dan diameter tajuk 6 meter. Langkah kerjanya, yang pertama, contoh uji diambil dari bagian pangkal, tengah, dan ujung pohon. Dari tiap bagian dibuat contoh uji sifat fisik dan sifat mekanik. Untuk setiap bagian, pengujian sifat fisik kayu terdiri atas 15 contoh uji, sifat mekanik kayu sebanyak 5 contoh uji, dan 4 contoh uji untuk pengetaman. Nah, untuk pengetaman ini penelitian untuk pengetaman ini mestinya untuk membuat permukaan kayu itu dia lebih halus dan untuk mengurangi ketebalan kayu. Kemudian yang ketiga, pengujian fisik kayu meliputi berat jenis dan perubahan dimensi kayu. Nah, pengujian sifat mekanik kayu terdiri atas kekuatan lengkung statis, kekerasan, kekuatan sejajar serat, dan kekuatan tegak lurus serat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil pengamatan terhadap sifat fisik dan mekanik kayu Sorea Macroptera. Di sini kita bisa lihat sifat kayunya ada berat jenis, penyusutan longitudinal, tangensial, radial, anisotropis, dan sifat mekanik kayu yaitu kelengkungan statis, kemudian kekerasan, kekuatan tekan sejajar serat. Nah, dari tabel 2 tersebut menunjukkan bahwa berat jenis berdasarkan berat kering tanur dan volume basah kayu Sorea Macroptera sebesar 0,57. Nah, berat jenis ini tergolong ke dalam kelas ketiga atau sedang.
Jadi di sini kita bisa lihat berat jenisnya itu 0,57 yang merupakan masuk ke dalam berat jenis kelas ketiga. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan nilai penyusutan pada 3 arah, yaitu arah longitudinal, tangensial, dan radial. Nah, hal ini menurut Pansing pada tahun 1980 disebabkan oleh struktur dinding sel, orientasi sel, serta susunan sel dalam zon kayu awal dan kayu akhir. Nah, pada penyusutan arah longitudinal mempunyai nilai terendah yaitu 0,089 di 2 karena adanya sel-sel yang arahnya longitudinal, kecuali sel jari-jari. Nah, pada sel longitudinal, air yang mudah keluar adalah air bebas yang terdapat dalam rongga sel, sehingga bentuk kayu tidak banyak mengalami perubahan. Sedangkan pada arah tangensial, nilai penyusutan memiliki nilai tertinggi yaitu 4,66. Hal ini dikarenakan sel jari-jari yang ada pada bidang ini merupakan lembaran pita tipis sehingga air yang mudah keluar adalah air yang terikat. Nah, perubahan kembang susu atau dimensi dalam 3 arah yang tidak sama, yaitu arah longitudinal, tangensial, dan radial, disebut anisotropis. Nah, nilai rataan anisotropis kayu Sorea macroptera sebesar 1,85. Nah, nilai anisotropis tersebut menunjukkan bahwa kemungkinan kayu masih mengalami masa perkembangan yang dipengaruhi oleh tajuk atau dikenal sebagai masa juvenil itu, dan menurut Dumail Castera pada tahun 1997 menjelaskan bahwa nilai anisotropis untuk kayu juvenil bervariasi antara 1,4 hingga 3. Nah, kayu juvenil ini biasa disebut kayu inti atau kayu yang berada di dekat hati. Nah, nilai anisotropis kayu yang besar menyebabkan deformasi kayu saat dikeringkan. Untuk mengurangi efek perubahan dimensi, dapat dilakukan proses finishing kayu sekaligus untuk memberikan warna yang sesuai dengan mebel yang dibuat. Nah, berdasarkan kekuatan lengkung statis baik Moe maupun Mohr, kayu Sorea macroptera Aston tergolong ke dalam kelas kuat 2. Nah, bila ditinjau dari kekuatan tekan sejajar serat termasuk ke kelas kuat 3, beban pada kayu mebel cenderung lebih ringan bila dibandingkan dengan kayu konstruksi. Oleh karena itu, kayu mebel tidak mensyaratkan kelas kuat 1. Nah, hasil pengujian pengetaman kayu ini berfungsi untuk mengurangi ketebalan dan membuat permukaan kayu menjadi halus. Nah, dari hasil pengujian, kayu Sorea macroptera menghasilkan rata-rata bebas cacat sebesar 96% dengan tipe cacat serat berbulu. Permukaan yang dihasilkan memiliki kesan raba yang halus. Nah, menurut Votin tahun 2009 menjelaskan bahwa kayu mebel harus menghasilkan permukaan yang halus setelah diketam. Berdasarkan persentase bebas cacat, kayu Sorea macroptera tergolong ke dalam jenis kayu yang mudah dikerjakan. Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa kayu Sorea macroptera sandakenensis tergolong ke dalam berat jenis kelas ketiga, memiliki kekuatan lengkung statis kelas kedua, kekuatan tekan sejajar serat kelas ketiga, dan mudah dikerjakan. Berdasarkan sifat tersebut, kayu Sorea macroptera sandakenensis dapat digunakan untuk bahan baku mebel.
Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.